Apa kabar teman-teman sahabat bonsai? Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel yang berbagi seputar perawatan bonsai ataupun berbagi dokumentasi programan bahan-bahan bonsai ya. Nah, di hadapan saya, di hadapan kita semua ini ada bahan bonsai dari jenis ficus ya. Lebih tepatnya ini beringin kimeng yang saya program mungkin di tempat saya sudah hampir 1 tahun ya. Ini awalnya dapat hibahan ya, dapat dikasih dari salah satu senior, salah satu mentor saya dalam membuat programan bahan-bahan bonsai ya, dari channelnya Kedai Bonsai ya. Nah, ini salah satu bahan yang beliau kasih secara cuma-cuma kepada saya untuk belajar memprogram bonsai ya. Nah, saat ini saya akan melanjutkan programannya. Mudah-mudahan apa yang saya program ini nantinya bisa menjadi bonsai yang bagus ya, seperti programan Kedai Bonsai ya. Itu bahan kimengnya betul-betul banyak bonsai yang istimewa ya. Nah, kali ini saya akan membuat gerak dasar ataupun awal ya, menentukan cabang pertama ataupun cabang kedua. Nah, di sini sudah tampak ya yang saya program. Ini nantinya akan menjadi tangan pertama ya, atau cabang pertama. Ini sudah saya liukan. Awalnya ini ke atas ya tumpuhnya, lalu saya tarik menggunakan kawat. Ini saya tarik jadi agak diturunkan ke bawah seperti ini. Nah, untuk tangan kedua ataupun untuk terusan, memang di sini banyak pilihan ya yang bisa dibuat untuk terusannya. Bisa menggunakan cabang yang ini ataupun cabang yang ada di belakang ya. Jadi kali ini saya akan mungkin memutuskan mana yang akan saya jadikan tangan kedua atau terusan ya. Nah, kalau misalkan menggunakan cabang yang ini ya, ini bisa juga ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini teman-teman. Nah, misalkan kalau kita gunakan cabang yang ini untuk terusan ya, nah seperti ini. Nah, kita buang untuk kedua tunas atau urat cabang ini, kita buang di sini. Nah, ini seperti ini. Lalu yang di belakang ini kita buang ya. Namun bisa juga kita menggunakan tunas yang ada di belakang ini ya, cabang yang ada di belakang ini cukup subur juga. Berarti kita buang semua cabang yang ada di depan ini ya, yang ada di depan ini kita buang, lalu kita rawat untuk batang yang ini ya, untuk terusannya. Nah, setelah tadi saya amati ya, jadi kemungkinan saya akan putuskan, saya akan memotong atau membuang ketiga cabang yang ada di depan ini ya, yang di depan ini dan yang di belakang ini, yang satu yang kecil ini pasti saya buang ya. Tapi yang untuk yang satu ini, nah untuk yang satu ini kemungkinan, nah ini yang ada di tengah ini kemungkinan akan saya rawat dulu ya. Jadi saya akan sisakan atau saya akan proyeksikan untuk ketiga cabang ini ya. Ini yang pertama, ini untuk terusan, dan nanti kita cari tangan kedua bisa menggunakan yang ini ya. Dan yang ketiga, 4 ini kita akan potong saja. Namun buat pemula ya seperti saya, kalau membuang atau memotong untuk cabang-cabang seperti apakah itu dari jenis sancang ataupun kimeng, dari bahan apa saja, jadi saya pasti diproyeksikan nanti potongan-potongannya tidak cuma-cuma ya. Jadi nantinya akan menjadi bahan bonsai yang bisa kita program ke depannya ya. Nah, seperti bahan yang ini, yang ketiga ini, walaupun ini pasti dibuang, tapi setidaknya nanti ketika dipotong itu sudah sudah dipastikan ini akan tumbuh, dipastikan ini akan menjadi bahan untuk kita program ke depan ya. Jadi caranya saya akan membuat keratan dulu ya. Kita akan kerat dulu dari semua cabang yang akan saya buang itu, saya akan lakukan pengeratan dulu.
Lalu nanti setelah tumbuh akar sulurnya ya, setelah tumbuh akarnya baru akan saya press ya, akan saya potong. Nah, itu buat teman-teman semua, terutama di teman-teman pemula yang masih terbatas ya mempunyai bahan-bahan bonsai. Jadi sebaiknya kalau kita melakukan pemotongan ataupun pengepresan itu, kita ya setidaknya supaya pertumbuhan nanti bisa lebih persentasenya lebih bagus atau lebih besar untuk tumbuhnya, kita lakukan pencangkokan ataupun pengeratan ya. Jadi kalau sudah dikerat dulu, nanti mau dicangkok atau nanti kalau sudah tumbuh kambium mau langsung di stek pun, itu pasti persentase pertumbuhannya akan lebih besar ya. Jadi mungkin itulah saya berbagi pengalaman ya, ataupun berbagi motivasi untuk teman-teman pemula. Jadi jangan sia-siakan untuk dari bahan-bahan ataupun cabang-cabang kecil seperti ini ya. Kita pergunakan, kita manfaatkan nanti untuk bahan ke depan ya. Caranya seperti yang saya lakukan ini ya. Disimak terus videonya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa menjadi referensi ya, dan bisa memotivasi buat teman-teman semua ya. Namun sebelumnya seperti biasa mohon dukungan dan supportnya ya untuk perkembangan channel saya dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya untuk teman-teman yang mungkin baru hadir di channel saya. Oke, dilanjut saja menyimak videonya. Saya akan melakukan pengeratan untuk keempat cabang yang akan nantinya saya press ya. Kita mulai dari cabang ini ya. Kita mulai cabang ini, lalu kita akan kupas ketiga cabang ini ya, supaya nanti mengeluarkan akar. Lalu kalau sudah mengeluarkan akar, kita akan lakukan pengepresan ya. Gini aja teman-teman, inilah cara pemula ya, yang masih terbatas mempunyai bahan bonsai, supaya terus memperbanyak bahan-bahan bonsai yang ada di tempat kita lakukan seperti ini. Nah, seperti inilah teman-teman yang saya lakukan dalam membuat programan bahan-bahan bonsai ya. Jadi sambil budidaya, kita tidak sia-siakan ya dari ranting-ranting atau cabang-cabang yang akan kita press nantinya. Jadi lakukan pengeratan dulu, walaupun sekecil ini ya. Nah, sekecil ranting yang ada di belakang ini, saya lakukan pengeratan, dan nantinya ini bisa kita tanam lagi ya, bisa kita setek. Kalau nanti sudah keluar akarnya, jadi pertumbuhannya akan lebih maksimal, persentasenya akan lebih besar ya, ketimbang kita langsung press, langsung kita setek. Kadang bisa hidup, bisa juga mati ya. Nah, lain halnya dengan program seperti ini, kita sambil memprogram bahan utama atau bahan indukannya ini, supaya nanti ini lebih cepat pembesarannya ya, lebih subur.
karena untuk nutrisi kan nanti akan lebih fokus ke cabang-cabang atau ke batang-batang yang kita rawat ini ya, karena ini sudah setidaknya sudah sedikit terhambat untuk nutrisi yang naik ke atas ya. Dan juga ini untuk batang-batang ini, cabang ini nantinya ketika ditanam akan lebih besar presentasinya untuk pertumbuhannya. Jadi sepertilah program sambil budidaya ala pemula yang masih terbatas bahan-bahan bonsai, supaya kedepannya kita tidak kehabisan bahan untuk kita belajar membuat atau memprogram bahan-bahan bonsai. Nah ini ke atasnya sudah cukup lumayan subur dan cukup lumayan tinggi juga ya. Nah ini kurang lebih ada sekitar 1 meter kurang lah ini untuk batang ini, nantinya akan bisa jadi setekan los pucuk ya ke atasnya. Oke teman-teman, inilah yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi buat teman-teman semua dan bisa menjadi referensi ya untuk membuat programan sambil budidaya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.